minta waktunya sebentar, Bu. Boleh. Mau sharing sedikit masalah anak-anak biasa lah ya, kelas gitu. Mau cari tentang anak-anak nih. Iya. Nah, kira-kira dari sharing ini Ibu pengen harapannya dapat apa sih? Ya, namanya kita sharing, ketemu lah mendapat solusi. Jadi saya pun bisa tahu jalan keluarnya seperti apa dari masalah ini kan. Tunggu silakan dicek. Jadi selama ini Bu, pelajaran matematika ya tahu lah dari dulu kita SD sampai sekolah sampai kuliah, matematika tuh pelajaran yang agak ditakuti anak-anak ya Bu. Nah, jadi pelajarannya juga udah ditakuti, tambah lagi materinya yang kadang memang agak susah. Jadi sering saya belajar, saya ngajar itu anak-anak saya lihat kurang tertarik dengan pelajaran itu. Jadi sudahlah pelajarannya susah, anak tidak tertarik. Jadi tujuan pembelajaran kurang tercapai. Nah itulah Bu yang pingin saya cari jalan keluarnya seperti apa. Nah, tadi ada masalah anak-anak ya. Iya. Anak-anak di sini kurang tertarik dalam belajar. Iya. Sebelumnya udah Ibu identifikasi belum anak-anak yang kurang tertarik itu seperti apa perilakunya di kelas? Yang selama ini yang saya tahu kadang memang ada materi yang mereka senang, mereka tertarik itu ketika saya berikan pertanyaan mereka pasti menjawab dengan antusias gitu. Dan itu pun hampir semua anak-anak yang bisa menjawab ketika refleksi, kemudian saya tanya anak-anak, hampir semua bisa menjawab gitu, hampir semua bisa merefleksikan pelajaran hari ini. Itu kalau mereka tertarik, kalau mereka antusias. Tapi kalau mereka nggak tertarik, itu biasanya ketika refleksi itu nampak itu Bu. Ditanya, kita refleksikan materi kita hari ini, yang jawab hanya 1-2 orang, yang lainnya diam. Kan berarti mereka tidak, tujuan pembelajaran hari ini nggak tercapai gitu. Nah, kira-kira waktu pas Ibu anak-anak tertarik itu, nah, kira-kira apa yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran? Biasanya itu kalau mereka tertarik, pertama mereka paham materinya, mungkin agak mudah ya Bu. Jadi mereka paham sehingga semangat untuk belajar. Yang kedua, mungkin pas memang sih waktu mereka tuh lebih senang kalau belajar kelompoknya itu menggunakan media pembelajaran yang saya buat sendiri gitu. Kadang kan kita menggunakan media hanya untuk sekedar fokus ya kan Bu, diskusi, kemudian menggunakan fokus mengisi LKPD. Nah biasanya yang mereka bosan itu memang seperti itu ketika saya tidak menggunakan media yang saya buat sendiri, itu mereka kurang tertarik belajarnya gitu. Jadi ketika saya gunakan media sendiri memang mereka tertarik gitu. Cuma ya memang belum sering saya pakai media belajar yang saya buat sendiri itu. Nah, kira-kira seberapa antusias ketika Ibu menggunakan media sendiri dibandingkan dengan Ibu menggunakan istilahnya fokus atau mengambil media orang lain tapi Ibu aplikasikan di kelas? Biasanya kalau menggunakan Infokus, mungkin anak-anak itu di awal-awal pembelajaran aja yang tertarik. Oh pakai Infokus gitu. Seru, ada video, ada ini kan. Tapi di pertengahan pelajaran sudah mulai masuk materi kan monoton. Hanya materi gitu, mereka memperhatikan materi gitu kan. Atau kalau misalnya menggunakan media pembelajaran yang kurang menarik, misalnya hanya menggunakan alat peraga bangun ruang apa itu kan mereka pun nanti endingnya mereka juga mengisi LKPD gitu kan. Memang awal-awal itu mereka tertarik, tapi begitu mengerjakan LKPD mulai malas, mulai nggak tertarik lagi dengan pelajaran itu gitu. Tapi berbeda kalau misalnya kayak kemarin saya gunakan ketika belajar ini pola bilangan gitu. Saya gunakan lingkaran-lingkaran sendiri,
Kemudian mereka menyusun sendiri, bukan mengamati ya Bu. Kalau kayak media bangun ruang itu kan hanya diamati, bukan, mereka tidak menyusun sendiri. Tapi kalau yang mereka menyusun sendiri, dari lingkaran ini buat pola bilangan segi 4. Nah, mereka menyusun sendiri, bentuk segi 4 sendiri. Dari dari lingkaran ini mereka buat bilangan segitiga, mereka susun sendiri. Nah, itu mereka benar-benar antusias gitu. Nah, dari itu kan bisa melihat itu. Berarti anak yang ibu ajar itu punya gaya belajar yang tersendiri ya kan. Nah, gaya belajar itu kan mungkin ada anak yang visual, audiovisual. Tadi kan anak-anak itu banyak yang suka gerak tuh. Nah itu anak yang kinestetik ya kan. Mungkin bisa jadi karena mereka gaya belajarnya kinestetik yang seperti ibu bilang tadi banyak gerak, ya kan. Mereka jadinya antusias, semangat untuk bekerja atau mengerjakan sesuatu gitu. Nah, kira-kira nih untuk apa yang ibu bakal rencanain supaya pada pembelajaran yang berikutnya, yang tadi kata ibu anak-anak kurang tertarik, bisa anak-anak itu tertarik kembali, bersemangat untuk mengikuti pelajaran matematika. Berarti mereka memang harus gerak sendiri ya Bu ya? Iya. Nggak bisa kalau kayak video mereka hanya yang harusnya mereka senangnya gerak, disuruh hanya diam, akhirnya mereka bosan ya Bu ya? Oh iya, berarti memang harus menggunakan media yang mengikut sertakan mereka dalam menemukan materi itu ya Bu ya. Oke lah. Berarti besok kalau misalnya kayak materi bangun ruang, tidak lagi saya bawa alat peraga, tapi mereka yang membuat ya Bu ya. Jadi mereka yang membuat bangun ruang, membuat kubus, balok, mereka sendiri yang buatnya. Oh iya. Ya lah, nanti saya coba ya Bu. Nah, kira-kira kapan nih ibu mau mulai merancang pembelajaran kinestetik untuk anak-anak di pelajaran matematika? Mungkin besok. Kira-kira kapan nih Bu Niken mau memulai rencana pembelajaran yang menyertakan anak-anak ikut serta dalam proses pembelajaran kinestetik tadi di dalam pelajaran matematika? Ya mungkin mulai materi baru nanti lah ya Bu, karena ini kan materi yang ini selesaikan dulu. Nanti ini udah tinggal ujian, tinggal ulangan aja, mungkin bisa dicoba gitu. Nah, langkah awal apa yang bakal ibu Niken lakukan? Tentu saya mungkin akan mencari sumber yang relevan dengan materi saya, cari media yang kira-kira cocok dengan anak saya yang lebih banyak menggunakan, yang memang menggunakan gaya kinestetik kayak belajarnya ya Bu. Berarti ibu akan melaksanakan setelah selesai materi ini, melaksanakannya ulangan harian, dan nanti akan ibu laksanakan dengan langkah awal mencari sumber referensi yang relevan untuk media pembelajaran anak yang kinestetik tadi ya, yang pelajaran matematika. Oke ibu, mungkin itu udah bagus sekali tuh, karena ibu sudah mengidentifikasi sesuai dengan kebutuhan belajar anak, bagaimana anak ikut serta dalam proses pembelajaran. Iya. Saya terima kasih ya Bu, sudah dibantu. Sama-sama. Mudah-mudahan anak-anak bisa tertarik belajarnya, tujuan pembelajaran bisa tercapai juga. Maaf ini Bu tadi udah ganggu waktunya ya Bu. Iya, makasih Bu. Sama-sama Bu Nika, semoga berhasil ya Bu Nika. Anak-anak jadi tertarik belajar matematika. Amin. Makasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Ria Wihandayani selaku pengamat praktik coaching antara Ibu Nafin sebagai coach dan Ibu Niken sebagai coachee. Setelah saya amati, praktik coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan alur Tirta. Tujuan sudah diungkapkan dan ditanyakan oleh Bu Nafin. Identifikasi juga sudah dilakukan secara rinci. Rencana aksi juga sudah diungkapkan Ibu Niken sebagai coachingnya, dan tanggung jawab juga sudah dilakukan sesuai dengan kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh coachee.
Percakapan sudah sangat baik, terstruktur, dan alurnya sudah sesuai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.